Pembahasan judul materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran, di mana promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dimana komunikasi pemasaran itu adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Strategi promosi dapat mempengaruhi volume penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana dengan melakukan promosi akan memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek bisnis. Promosi tidak hanya dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, tetapi juga harus melakukan upaya untuk mempengaruhinya agar konsumen menjadi senang dan membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bauran strategi promosi. Yang pertama yaitu bauran promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan suatu perusahaan menggunakan bauran promosi yang terdiri dari yang pertama yaitu advertensi, personal selling, promosi penjualan dan publisitas. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi promosi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi antara lain, yang pertama yaitu faktor produk, kedua faktor pasar, dan yang ketiga yaitu faktor pelanggan. Selanjutnya yaitu cara yang dilakukan supaya strategi promosi bisa menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang pertama yaitu fokus pada solusi. Dengan memfokuskan pada solusi produk atau jasa dari suatu perusahaan, maka strategi promosi yang telah perusahaan rencanakan dapat dengan lancar menarik konsumen. Dan yang kedua itu mengetahui target pasar. Suatu strategi promosi harus mempunyai tujuan untuk memenuhi target pasar. Dan yang ketiga yaitu memiliki pesan yang jelas dalam menyampaikan produk yang ditawarkan. Dengan memiliki pesan yang jelas di dalam strategi suatu promosi, perusahaan barang atau jasa dapat dengan mudah menarik minat konsumen. Dan yang terakhir yaitu menyertakan langsung keuntungan produk ke dalam target promosinya. Perusahaan harus menyertakan secara langsung keuntungan produk atau jasanya ke customernya, atau customernya tertarik dan lebih yakin dalam memilih atau menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan. Dan materi judul selanjutnya yaitu periklanan bank. Materi pertama yaitu pengaruh iklan terhadap minat masyarakat, di mana kita ketahui periklanan diartikan sebagai bentuk prestasi non operasional yang dibayar oleh sponsor untuk memprestasikan gagasan atau ide promosi dari barang atau jasa tertentu. Dalam praktiknya, iklan telah dianggap sebagai manajemen citra yang bertujuan menciptakan dan memelihara cipta. Iklan adalah sebagaimana mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Dan menurut Kotler, periklanan adalah semua bentuk terbayar, presentasi non pribadi, dan promosi ide barang atau jasa dengan sponsor tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan iklan. Tujuan dalam penggunaan sebuah periklanan pada Bank Syariah Indonesia adalah yang pertama yaitu untuk memberitahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu bank. Dan yang kedua yaitu untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang mengiklankan. Dan yang keempat yaitu untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah. Yang terakhir yaitu membangun citra perusahaan untuk jangka panjang, baik untuk produk yang dihasilkan maupun nama perusahaan. Dan selanjutnya yaitu manfaat penggunaan iklan. Manfaat dari penggunaan periklanan pada Bank Syariah Indonesia yaitu yang pertama
Tentang perusahaan atau produk juga bermanfaat sebagai pembuka pintu calon pembeli bagi sales eksekutif. Dan yang kedua yaitu calon pembeli telah mengenal nama perusahaan atau merek produk, iklan di televisi, radio, surat kabar, majalah, pameran atau cara lain. Biasanya lebih antusias dan reseptif menerima kunjungan sales eksekutif. Yang ketiga yaitu iklan juga dapat membantu sales eksekutif untuk menjual seri produk lebih banyak kepada para pelanggan. Dengan dukungan iklan, mereka diharapkan dapat menjual produk lebih banyak kepada pelanggan dan mengaktifkan pelanggan yang pasif.